yang hartanya tidak terkontaminasi dari kelacuran. Kemudian dana untuk mengabah itu dana yang halal, bukan dari hasil judi dan bukan hasil dari riba apapunnya. Nah, harta semua yang membangun kami harta. Cuman ketika membangun kota itu ada di situ ada jenis air yang bulat itu karena tidak sampai ke tinggi, karena hartanya tidak cukup. Jadi kotak sehingga ketika tidak cukup jadi segitu aja. Masya Allah, fase demi fase Rasulullah melalui kehidupannya. Kami mengingatkan pasar seperti ini kepada fase Rasulullah sebagai pedagang, di mana dalam fase perdagangan beliau ada satu karakter yang sangat dominan pada diri beliau, yang saya dikenal dengan karakter Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Sebetulnya karakter ini keluar dan terkenal di kalangan kaum pedagang dan masyarakat Mekah Al-Mukarramah. Itu adalah pergumulan beliau di dunia dagang. Sehingga gelar ini digelarkan bukan dari kaum muslimin, tetapi setiap orang yang bergumul berdagang bersama beliau mengenalnya bahwa Rasulullah adalah manusia yang sangat bisa dipercaya. Sehingga Rasulullah ketika itu hadir di Mekah, orang banyak percaya dan merasa tenang di sekitar Rasulullah SAW. Karena itu adalah buah dari kejujurannya. Mekah merupakan pusat perdagangan sejak zaman dulu. Jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, orang-orang Mekah pun dikenal sebagai saudagar yang lihai dalam berdagang, hingga ke negeri Yaman, Syam, dan Syria. Tidak heran bila di dekat Masjidil Haram sejak dulu sudah berdiri pasar Ajiat. Dan salah satu pedagang besar yang disegani adalah Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW pernah bekerja sebagai juru jual di usaha dagang milik Khadijah ini. Suatu kali, Nabi Muhammad pernah mewakili Khadijah berdagang ke Syam. Di sanalah beliau menunjukkan kejujurannya dalam berdagang. Beliau bukan hanya sekedar mencari untung, tetapi justru mengajarkan cara berdagang yang baik. Misalnya jujur dan berusaha memuaskan pembeli. Cara berdagang itulah yang membuat masyarakat menjulukinya sebagai Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Nah, sekarang aku dan Kang Rasid sedang mengunjungi sebuah pasar. Ya, sekedar pengen ikut merasakan kira-kira berdagang di zaman Nabi Muhammad seperti apa ya. Rasul itu ketika berdagang modalnya apa sih Kang? Seperti kayak layak penjual-penjual di sini? Modal beliau satu, Apa itu Kang? jujur. Beliau satu jujur. Jujur itu mendatangkan kapital. Karena kejujuran dan kepandaian dagang Nabi Muhammad itulah yang membuat Siti Khadijah jatuh hati. Lewat seorang pembantu laki-lakinya, Maisaroh, menawarkan untuk disunting Nabi Muhammad sebagai suaminya. Nabi Muhammad yang kala itu sudah cukup kaya akhirnya melamar Khadijah dengan beratus unta sebagai maharnya. Dagang gitu kan. Sifatnya dia yang begitu hebat ketika berdagang. Ada nggak Kang? Rasul seringkali menyarankan atau memotivasi kepada para sahabatnya, carilah harta yang halal lewat berdagang. Karena mencari harta yang halal itu kewajiban bagi kita. Kewajiban kita banyak, mencari harta yang halal, kemudian kewajiban sholat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan. Allah akan mengucurkan rahmatnya kepada orang yang bersikap baik dalam berjual beli, dan Allah juga akan mengucurkan rahmatnya kepada orang yang bersikap baik dalam bertutur kata. Juga Allah sangat akan memberikan kucuran rahmatnya kepada orang yang bersikap baik dalam menyatakan pernyataan. Kedua juga Rasul memberikan reward kepada para pedagang yang jujur dan yang baik dalam berdagang. Nanti di akhirat kelak akan digandengkan dengan para mukhlisin dan para syahid dan juga para nabi. Masya Allah, orang yang pedagang jujur, yang baik,
akan digandengkan di surga nanti dengan para nabi, dengan para syahid dan para muhsin. Pernyataan itu yang Allah dan Rasulnya berikan kepada umat Islam yang akan berdagang seperti itu. Sejak menikah, maka urusan perdagangan diserahkan semua kepada suaminya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan beda usia antara Nabi Muhammad dan Siti Khadijah dikaruniai 7 orang anak, 3 orang lelaki dan 4 perempuan. Ketiga putra beliau meninggal saat masih kecil. Saat Nabi berusia 35 tahun, masyarakat Mekah sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Mereka sempat memperbaiki tempat suci itu dengan cara gotong royong. Ketika pembangunan sampai kepada peletakan batu Hajar Aswad, terjadi perselisihan siapa yang harus meletakkannya. Mereka sepakat orang yang berhak meletakkan adalah yang paling pertama di Masjidil Haram. Ketika Rasul setelah nikah pernah terjadi waktu itu Ka'bah hancur, dibangun kembali oleh kabilah Bani Quraisy, Bani Quraido, ada semua 7 kabilah di situ ingin tampil membangun berbareng-barengan membangun kembali Ka'bah itu. Tetapi bertepatan dengan Hajar Aswad karena itu adalah batu-batu dari surga. Ketika orang menyimpan Ka'bah oleh tangannya sendiri, itu ada sebuah kemuliaan bagi kabilah itu. Sehingga kabilah berebut untuk ingin menempelkan. Hanya tengkar, kabilah aku deh yang memasang Hajar Aswad itu. Bani Quraisy ingin menempelnya, Bani ini mau tengkar, merebutkan sampai dengan pedang. Tengkar itu merupakan darah, ingin menempelkan karena sebuah kemuliaan menempelkan Ka'bah itu. Nah, akhirnya musyawarah karena sudah bertumpahkan darah, sudah musyawarah harapan itu. Sekarang begini, kita tunggu siapa yang datang sekarang. Yang datang sekarang, berikanlah kepada dia masalah kita. Tunggu apa jawabannya. Setelah musyawarah berlangsung, datang baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika itu belum nabi waktu itu ya? Belum menjadi nabi dan belum menjadi rasul. Nah, ketika datang, Muhammad datang. Permasalahan kita, mari kita sampaikan kepada beliau. Disampaikanlah masalah-masalah tadi yang pernah. Ya Rasulullah, kami dalam keadaan masalah. Bukan belum mulai Rasulullah lagi. Ya Muhammad, berilah kami sebuah solusi. Hanya Rasul menjawab dengan sebuah kearifan karena hatta orang kafir percaya bahwa dia orang jujur. Al-Amin, karena proses itu lama. Ketika dia pengembala, ketika dia berdagang,
orang kafir di situ melihat memang anak ini jujur dan diakui oleh mereka. Sebetulnya kalimat al-amin itu dari mereka yang melihat kejujuran Rasulullah, melihat tepat janji Rasulullah, itu mereka, sehingga digelari al-amin. Dan sampai masalahnya, melanjutkan masalah mereka disampaikan kepada Rasulullah. Rasul menjawab dengan kearifannya. Coba solusinya, ambil kain yang luas dan simpan Hajar Aswad di tengah-tengah. Pojok kain itu pegang oleh kabilah ini, pojok ini kabilah ini, semua kabilah megang itunya, dan bawa sampai ke pojok Ka'bah di situ. Bawa ke situ, dan nanti setelah sampai Nabi Muhammad yang menempelkan. Oh gitu. Dibawa, digiring sampai ke pojok Ka'bah dan Rasulullah sendiri yang menempelkan. Ternyata dana yang bersumber dari uang halal yang dihimpun tidak mencukupi. Maka terpaksa tembok yang dibangun hanya setinggi sekitar 1,5 meter. Dan bukti sisa bangunan yang tidak selesai direnovasi itu masih ada, yakni Hijr Ismail. Harta dana untuk membangun Ka'bah itu Rasul memiliki. Harta-harta yang hartanya tidak terkontaminasi dari kelacuran. Kemudian dana untuk membangun Ka'bah itu dana yang halal, bukan dari hasil judi dan kepada hasil dari riba apapunnya. Nah, harta semua yang membangun kami harta. Cuman ketika membangun kota itu ada Hijr Ismail yang bulat, itu kan tidak sampai ke tinggi, karena hartanya tidak cukup. Jadi kotak sehingga ketika tidak cukup yang segitu aja. Karena segitu aja gitu. Ring gitu. Jadi kotak kemudian itu. Sebenarnya itu adalah bagian dari Ka'bah. Tetapi karena harta yang halnya tidak cukup, berarti pakai itu juga nggak bisa, harus bersih. Kata Rasulullah itu semua harta halal. Nah, kemudian perkembangan terus berkembang sehingga waktu itu ada konglomerat Mekah, sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Jubair, bangun kembali Ka'bah itu, ditinggikan. Jadi Hajar Aswad dan rukun Iraki, rukun Syami, rukun Yamani. Nah, ketika Hijr Ismail oleh Abdullah bin Jubair ditinggikan seperti yang tingginya sama. Mendekati usia 40 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai muak melihat kondisi masyarakat Mekah. Semua jenis kemaksiatan berjalan di kota itu. Kemusyrikan merajalela, bahkan Masjidil Haram yang dibangun sudah berabad-abad dipenuhi patung-patung yang disembah. Di saat seperti itulah Rasulullah menyendiri. Dengan berbekal roti gandum, Nabi Muhammad pergi ke Gua Hiro untuk menyendiri. Gua Hiro letaknya di atas Jabal Nur, sekitar 5 km dari Masjidil Haram. Setiap malam, Nabi menyusuri jalan dan mendaki Bukit Nur itu. Untuk mendaki ke puncak, dalam kondisi normal dibutuhkan waktu sekitar 1 jam. Cukup melelahkan untuk bisa mendaki bukit ini. Ini kita sedang di pertengahan Jabal Nur. Dia yang membedakan bukit ini dengan bukit yang lainnya itu, dia dalam sebuah hadis, dia seperti pundak-pundak yang pundaknya. Dia seperti itu kalau dari kejauhan dilihat. Alhamdulillah Kang, kayaknya udah sampai nih Kang. Sampai apaan? Hah? Iya sih ada tuh. Atas sih sekitar 200 kali lagi. Naik lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ketika mengatakan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Iqra, Rasul menjawab, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril menjawab lagi, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Iqra ya Muhammad. Penekanan yang dahsyat ini adalah satu rumus besar. Ketika engkau mau mengubah dari kepakuman, mengubah dari kejahiliahan, mengubah dari kegelapan, hanya dengan membaca. Baca, baca, baca. Kami teringat ketika kalau mempotretkan ayat ini kepada negeri kita. Ketika kita mau membangun diri kita. Ketika kita mau membangun keluarga kita. Ketika kita mau membangun bangsa kita. Harus diawali dengan Iqra, baca. Tetapi ada syarat utama di sana. Pembacaan itu harus
Biismi rabbik. Bacalah dengan menyebut atas nama Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus atas nama Tuhan? Karena kalau membaca alam ini, membaca yang tersurat dan membaca yang dengan tidak atas nama Allah, yang keluar adalah kesombongannya, yang keluar adalah kesewenang-wenangannya. Karena tidak ada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Seorang musafir harus selalu mengembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca tetapi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bila pembacaan seperti itu akan mengeluarkan satu buah pasca itu adalah Iqra wa rabbukal akram. Allah pasti akan menurunkan, Allah pasti akan mengucurkan, Allah pasti akan mendermawakan rahmatnya kepada orang yang membaca atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sesampai di atas bukit, kita harus turun dan menyelinap di antara bebatuan. Jangan dibayangkan seperti gua-gua di tanah air. Yang disebut Gua Hiro tidak lain hanya seperti ini, celah di antara bebatuan. Dari Gua Hiro ini, kita bisa melihat langsung ke Masjidil Haram, pusat kota Mekah. Kenapa mesti di Gua Hiro ini sih, Kang? Ada bukit-bukit yang lain, kita di belakang kita ini gunung-gunung yang lain. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya Mas Bayu. Sebetulnya Mas Bayu, di tempat inilah, di Mekah khususnya, bahwa ketika Rasul pada 14 abad yang lalu, kondisi dunia ketika itu terbagi dua kekuatan. Kekuatan timur dan barat. Yang timur dikuasai oleh Romawi, oleh Farsi, yang barat dikuasai oleh Romawi. Dua kekuatan itu, dua adidaya, itu mampu menguasai seluruh dunia. Kecuali tempat Jazirah Arab saja yang tidak tersentuh oleh kekuatan mereka. Ada kekuatan di Jazirah Arab ini hanya kekuatan kabilah kecil, kabilah kecil, kayak kabilah Quraisy, kabilah kemudian kabilah yang Khalid bin Walid, kemudian kabilah Bani Sa'ad, yang Taif juga, Bani Sakif. Itu kabilah-kabilah, tapi kekuatannya tidak terlalu. Sebab kalau toh wahyu ini turun di tempat dua kekuatan hidayah itu, langsung dekat. Karena di dua kekuatan hidayah itu, rajanya, kekuatannya, kemudian para pemimpin mengaku dirinya Tuhan. Sehingga kalau ada sebuah aliran baru atau keimanan baru, langsung dekat. Karena termasuk yang merongrong kekuatan itu. Nah, hanya di wilayah inilah, di Jazirah Arab ini, tidak ada kekuatan itu. Sehingga kalau timbul ayat baru atau keimanan baru atau sebuah agama baru, rongrongnya tidak terlalu kuat. Satu itu. Yang kedua, kenapa di sini? Karena Mekah ini itu pusat dunia, sentral dunia. Jadi kalau ada berita di pusat dunia, itu akan segera nyebar ke seantaranya. Beda kalau ada sebuah berita timbul di pinggiran, itu lama ke pusat. Kalau ada berita di pusat, itu akan segera kembali. Nah, kalau ayat tadi timbul di pusat dunia sentral, karena Mekah itu ketika itu adalah tempat pusat perdagangan. Yang dari Syam, dari Syria, dari Yaman, dari Bahrain, selalu mampir ke Mekah. Sehingga kalau ada agama baru yang dibawa oleh Rasul Muhammad dengan akhlak yang begitu mulia, itu menyebar ke seluruh dunia oleh para pedagang itu. Menginjak usia ke-40 tahun, Nabi Muhammad kian khusus bertahanus atau membersihkan diri. Ya, membersihkan ruh dari pengaruh kesibukan duniawi. Kang, waktu itu Nabi Muhammad ketika di Gua Hiro ini, beliau sedang ngapain, Kang? Beliau melakukan tahanus, mempersiapkan jiwa yang matang. Karena itu sebuah sikap beliau untuk mencari solusi. Karena kondisi beliau di bawah ketika beliau hidup itu sangat berantakan peradaban di bawah itu. Salah satunya yang paling dasar adalah banyaknya Tuhan, musyrikin, sampai ada Tuhan Lata, Manat, Hubal, itu Tuhan patung yang disimpan di samping Ka'bah, sampai dia menyembelih unta, kambing untuk disajikan kepada Tuhannya dia. Kondisi itu yang sangat dominan menjadi kerisauan Rasulullah dalam kondisi itu. Yang kedua, efek dari penyembahan musyrikin itu berefek kepada peradaban yang sangat tidak manusiawi. Contoh, dia tidak sangat suka kalau punya keluarga anak perempuan. Kemudian pemudanya berpoya-poya dan bermabuk-mabukan. Dan Rasul sejak itu tidak pernah memakan daging untuk sesaji itu. Kedua, Rasul memang sangat jujur sekali dalam kondisi peradaban yang acak itu. Tetap Rasul tampil sebagai seorang sosok yang tidak terkontaminasi.
Setelah 3 tahun menjalani pengasingan diri, maka turunlah ayat pertama surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Tidak terasa perjalanan kami telah melintas abad. Kami, sang musafir, masih akan terus mencari tempat bersejarah lain dengan makna hidup lainnya.